Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu kimia hijau. Dan gimana caranya ini bisa membentuk masa depan yang lebih aman buat kita semua. Nah, buat mulai, gimana kalau kita lempar satu pertanyaan besar? Pertanyaan yang jujur aja jadi inti dilema kita di zaman sekarang. Produk-produk kimia modern ini sebenarnya berkah atau kutukan sih? Di satu sisi, ya jelas berkah dong. Coba bayangin, kita punya obat-obatan, vitamin, material canggih, makanan melimpah, bahkan air bersih. Itu semua berkat kimia. Tapi, nah ini tapinya. Seiring makin banyaknya orang di dunia, permintaan produk-produk ini kan meledak. Akibatnya, risiko juga ikut naik. Kita jadi berurusan sama limbah beracun, polusi di mana-mana, bahaya kesehatan, sampai perubahan iklim. Dan ini bukan sekedar efek samping yang bisa kita anggap remeh ya. Bahaya dari industri kimia itu nyata dan dampaknya luas banget. Mulai dari risiko ledakan di pabrik, zat-zat beracun yang lepas ke lingkungan, sampai pemicu kanker dan pencemaran besar-besaran yang bikin perubahan iklim global makin parah. Terus gimana dong solusinya? Apa kita harus berhenti pakai produk kimia? Tentu enggak. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa tetap menikmati semua manfaat kimia, tapi tanpa harus nanggung akibat buruknya? Nah, disinilah muncul sebuah filosofi baru, sebuah cara pandang yang revolusioner. Dan filosofi itu adalah kimia hijau. Penting buat dicatat, ini bukan cabang ilmu kimia yang benar-benar baru ya. Anggap aja ini sebagai sebuah pendekatan baru, cara yang lebih cerdas dan bijak dalam melakukan kimia langsung dari akarnya. Fokus utamanya yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali penggunaan dan produksi zat-zat berbahaya. Intinya tuh sebenarnya simple banget dan mungkin sering kita dengar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, daripada kita sibuk dan keluar biaya besar buat bersih-bersih polusi yang udah terlanjur ada, kenapa nggak dari awal kita rancang prosesnya supaya nggak menghasilkan polusi sama sekali? Ini soal jadi proaktif, bukan reaktif. Gagasan keren ini gak muncul gitu aja. Konsepnya dirumuskan secara resmi di tahun 1998 oleh dua orang ahli kimia, Paul Anastas dan John Warner. Tujuan mereka jelas, membuat sebuah kerangka kerja, semacam panduan gitu, buat para ilmuwan agar bisa merancang produk dan proses yang lebih aman. Dan warisan mereka? 12 prinsip panduan yang jadi cetak biru untuk kimia yang berkelanjutan. Oke, cetak biru ya. Emang isinya apa aja sih? Nah, kerangka kerja ini dibangun di atas 12 prinsip utama. Biar gampang, kita bisa kelompokkan 12 prinsip ini ke dalam 3 misi besar. Misi yang pertama, itu semua tentang efisiensi dan bisa dibilang keanggunan dalam proses kimia. Tujuannya simple. Pertama, cegah limbah dari awal. Kedua, maksimalkan setiap atom yang dipakai. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Dan ketiga, rancang produk yang setelah selesai dipakai bisa terurai dengan aman di alam. Keren kan? Lanjut ke misi kedua, merancang untuk keamanan. Ini nggak cuma mikirin lingkungan loh, tapi juga keselamatan para pekerja di pabrik dan kita sebagai konsumen. Caranya gimana? Ya dengan membuat bahan kimia yang lebih aman, yang efektif tapi racunnya minim. Terus ganti pelarut-pelarut berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Dan yang gak kalah penting, rancang prosesnya sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kecelakaan kayak kebakaran atau ledakan. Misi yang terakhir, ini soal bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Maksudnya, gunakan energi seefisien mungkin. Kalau bisa, lakukan reaksi di suhu ruang aja, nggak perlu dipanas-panasin. Terus, manfaatkan sumber daya yang terbarukan, misalnya dari tumbuhan, bukan dari minyak bumi yang bakal habis. Dan terakhir, pakai katalis. Katalis ini kayak comblang dalam reaksi kimia, bikin prosesnya lebih cepat, lebih bersih, dan hemat energi. Oke, teorinya kedengeran canggih dan bagus banget ya. Tapi pertanyaannya, ini beneran ada nggak sih di dunia nyata? Jawabannya ada, bahkan mungkin ada di sekitar kita setiap hari. Yuk kita lihat dua contoh konkret gimana kimia hijau mengubah masalah jadi solusi. Contoh pertama, coba deh cek kulkas atau AC di rumah. Dulu, zat pendingin yang umum dipakai itu namanya CFC. Masalahnya, zat ini ternyata jahat banget buat lingkungan. Ketika lepas ke udara, CFC ini merusak lapisan ozon kita, perisai pelindung bumi dari radiasi matahari. Akibatnya, bumi jadi makin panas. Terus, apa solusi dari kimia hijau?
Para ilmuwan nggak tinggal diam. Mereka merancang zat pendingin baru, contohnya HFC. Fungsinya sama persis, bisa bikin kulkas dan AC kita dingin. Tapi bedanya jauh lebih ramah buat lapisan ozon. Ini benar-benar contoh nyata gimana inovasi bisa mengurangi dampak kerusakan iklim. Contoh kedua, kita pindah ke pompa bensin. Selama puluhan tahun, bensin itu dicampur dengan zat kimia berbasis timbal. Gunanya apa? Biar mesin kendaraan lebih awet dan nggak ngelitik. Kedengerannya bagus kan? Masalahnya, timbal itu racun yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, berkat prinsip kimia hijau, para ahli kimia mencari dan menemukan penggantinya. Zat timbal yang beracun ini diganti dengan senyawa lain yang jauh lebih aman, namanya MTBE. Hasilnya, polusi timbal di udara turun drastis dan kualitas udara yang kita hirup jadi jauh lebih baik. Dua contoh tadi nunjukin satu hal yang penting banget. Kita tuh nggak harus milih antara kemajuan teknologi dan planet yang sehat. Ternyata kita bisa punya keduanya. Kuncinya ada di desain yang lebih cerdas dan lebih bijak. Jadi, kimia hijau ini pada dasarnya memberikan kita sebuah peta jalan yang jelas. Dengan ke-12 prinsipnya, kita punya panduan untuk menciptakan dunia yang nggak cuma canggih secara teknologi, tapi juga aman dan lestari bagi lingkungan. Ini menurut saya adalah definisi ulang dari inovasi. Inovasi sejati itu bukan cuma soal menciptakan sesuatu yang baru, tapi menciptakan kemajuan yang nggak meninggalkan jejak kerusakan di belakangnya. Solusi yang paling cerdas ternyata adalah solusi yang paling aman dan paling bersih. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Coba lihat sekeliling kita. Dari plastik yang kita pakai setiap hari, sabun cuci di rumah, sampai baju yang kita kenakan. Produk apa lagi ya yang bisa kita rancang ulang supaya jadi lebih hijau?